Halo semuanya, perkenalkan saya Bang Monan dan selamat datang kembali di channel TG Flix. Buat yang belum tahu, ini adalah second channel dari Teguh Gusto yang menceritakan alur TV series atau film-film berseri. Kita akan melanjutkan The 100 Season 2 Part 5 yang terdiri dari 2 episode, yaitu 13 dan 14. Buat yang belum menonton season atau episode sebelumnya, bisa cek link di pojok kanan atas atau yang tertera di kolom deskripsi. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Setelah serangan rudal yang memporak-porandakan Town DC, Clark dihantui rasa bersalah yang mendalam karena tidak menyelamatkan puluhan penduduk yang berada di sana. Abby bersama Naiko dan yang lainnya berusaha menolong Grounders yang terluka. Lincoln menemukan Indra yang selamat di balik reruntuhan. Tidak sampai di situ, pengintai dari Moonweather mulai menembaki satu persatu para korban yang selamat dengan senjata sniper. Tembakan tersebut terdengar oleh Clark dan Lexa yang sedang menjauh dari Town DC. Lexa meminta Clark untuk tetap bersembunyi karena pihak musuh belum mengetahui Clark dan dirinya selamat dari insiden tersebut. Namun Clark tidak ingin bersembunyi lagi karena ia akan segera membunuh pengintai itu. Di tempat lain, Abby berhasil menemukan Marcus di balik reruntuhan dalam keadaan tak sadarkan diri. Kini, ia berusaha menghindari serangan penembak jitu untuk masuk dari celah-celah reruntuhan dan mengeluarkan Marcus dari sana. Karena tidak punya pilihan, Lincoln memutuskan untuk pergi mencari pengintai tersebut dan segera menghabisinya. Kini, kepemimpinan Indra diserahkan kepada Octavia. Ia akan memimpin Grounders di sana untuk pergi ke tempat yang aman menghindari penembak jitu dari Moonweather. Setelah berhasil merusak saluran udara bunker, para remaja dengan leluasa menguasai Moonweather yang telah terkontaminasi radiasi. Kini Jasper menyiapkan para remaja untuk menahan serangan pasukan Moonweather yang tidak lama lagi akan segera datang. Monty yang sedang memantau CCTV melihat sejumlah pasukan mulai bergerak ke arah mereka. Beberapa pasukan tidak menggunakan baju hazmat yang artinya mereka sudah kebal terhadap radiasi. Mereka berhasil menjebol pertahanan yang dibuat oleh para remaja. Namun mereka tidak menyadari jebakan yang telah dibuat oleh para remaja. Jasper dan yang lainnya langsung menyerang semua pasukan di sana dengan membabi buta hingga membuat Emerson harus menarik mundur pasukan. Namun sayangnya salah satu remaja berhasil tertangkap dan itu membuat Jasper marah besar. Remaja tersebut dibawa untuk kembali dioperasi. Beruntung Bellamy datang dan berhasil menyelamatkan gadis itu. Maya dan Bellamy membawanya ke tempat yang aman di bunker, yaitu di mana Maya tinggal bersama ayahnya Vincent. Walaupun awalnya mendapatkan pertentangan, Vincent setuju untuk menjaga gadis remaja itu. Pria itu juga memperingatkan Bellamy bahwa penduduk bunker sudah mengetahui rencana Cage untuk membawa mereka semua ke permukaan, dan Cage tidak akan pernah berhenti mengambil tulang sumsum para remaja. Akhirnya Abby berhasil merayap masuk ke dalam reruntuhan untuk menyelamatkan Marcus. Sayangnya pria itu terjepit di sana dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kaki Marcus terluka karena tertimpa batu besar. Pria itu meminta Abby untuk berfokus mencari putrinya. Tiba-tiba saja reruntuhan lainnya jatuh hingga membuat Abby dan Marcus semakin terkubur. Abby meminta maaf atas apa yang telah diperbuat oleh Clark. Marcus mengerti apa yang terjadi dan semua itu karena Clark lahir dan hidup di Bahtera. Perbuatannya tidak jauh berbeda dengan apa yang para dewan lakukan kepada penduduk Bahtera jika ketahuan melakukan kejahatan, yaitu dengan membunuh. Semua itu adalah kesalahan mereka yang telah salah mendidik anak-anak di Bahtera. Sementara itu, Lexa dan Clark dalam perjalanan mencari pengintai. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Lincoln yang memiliki tujuan yang sama. Pria itu heran bagaimana Clark dan Lexa bisa selamat dari ledakan. Karena tidak ada waktu untuk berbasa-basi, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka tiba di perbatasan Moonweather. Sang pengintai mengetahui keberadaan mereka dan langsung menembaknya. Kali ini, Lincoln berhasil mengecohnya dan menghajar pria itu. Namun, pengaruh Cerberus membuat Lincoln dengan mudah dilumpuhkan. Clark yang memegang senjata tanpa ragu menembak bahu kiri Lincoln yang langsung mengenai dada pria pengintai tersebut. You are my people.
Kembali ke Maya dan Bellamy, mereka menyusun rencana pelarian para remaja untuk segera pergi dari bunker. Karena punya kartu akses milik Lovejoy, Maya menyarankan Bellamy untuk mengambil jalur pembuangan sampah karena satu-satunya tempat yang paling aman. Setelah berpisah dengan Bellamy, tanpa sengaja Maya bertemu dengan Cage. Wanita itu ditangkap karena sudah membantu para remaja dan Bellamy untuk melakukan perlawanan di bunker. Setelah melumpuhkan pasukan bunker, para remaja mengumpulkan senjata dan rompi anti peluru untuk menahan serangan selanjutnya. Jasper mendapatkan kabar dari salah satu radio tentang penangkapan Maya. Dalam waktu 20 menit, Maya akan segera mati jika para remaja tidak menyerah. Akhirnya Maya berhasil dibebaskan dari penyanderaan. Gadis itu menjelaskan situasi dan rencananya bersama Bellamy untuk membebaskan para remaja. Sayangnya jalur pelarian telah ditutup oleh Monty, namun pemuda itu bisa membukanya kembali. Kini Maya berada dalam situasi terdesak di mana baju hazmatnya hanya bertahan 20 menit untuk melindunginya dari radiasi. Beruntung Bellamy kembali berhasil membuka saluran pipa pembuangan dan Maya pun berhasil selamat dari radiasi. Pertemuan yang sangat mengharukan antara Jasper dan Bellamy karena tidak bertemu sejak berminggu-minggu. Cage bersama dengan pasukannya sudah muak atas perlawanan para remaja. Mereka kembali melakukan penyerangan, namun sayangnya para remaja sudah berhasil bersembunyi. Bellamy bersama remaja lainnya dibantu oleh beberapa penduduk bunker yang tidak senang dengan pemerintahan Cage. Akhirnya Bellamy kembali berpisah karena harus menjalankan rencananya mematikan kabut asam. Kembali ke kondisi, satu persatu para Grounders masih mendapatkan tembakan. Octavia melihat sebuah celah yang kemungkinan bisa dilalui. Dengan sedikit membuat ledakan sebagai pengalihan, Octavia dan beberapa Grounders berhasil melewati tembakan dan mulai menggali reruntuhan. Akhirnya mereka menemukan jalan keluar bersamaan dengan Lincoln, Clark, dan Lexa yang sudah kembali, serta beberapa bantuan dari Alpha Station. Mereka berhasil mengeluarkan Abby dan Marcus yang terjebak serta membawa mereka untuk diobati. Lexa kembali mengumpulkan semangat pasukannya untuk bersiap melawan balik Mount Weather. Indra sangat puas atas kinerja Octavia dalam memimpin pasukan dan wanita itu juga menerima Lincoln untuk kembali dalam pasukannya. Kini Clark mengetahui bahwa teman-temannya dalam bahaya besar karena operasi tulang sumsum berhasil menyembuhkan penduduk Mount Weather. Mereka harus segera bergerak cepat agar tidak banyak korban yang berjatuhan atas perlakuan kejam Cage. Thelonious, Murphy, dan beberapa pengikut lainnya masih berjalan menyusuri gurun menuju ke City of Light. Mereka bergerak tanpa tahu arah dan hanya keyakinan yang menuntun jalan mereka. Tiba-tiba saja salah satu dari mereka menginjak ranjau hingga ledakan hebat pun terjadi. Thelonious mencoba menenangkan mereka agar tidak melakukan tindakan ceroboh yang menyebabkan mereka semua mati. Hilangnya para remaja secara misterius di dalam bunker membuat Cage murka. Pria itu menganggap bahwa ada yang mencoba bekerja sama melawannya dengan menyembunyikan mereka. Cage memerintahkan pasukannya untuk menyisiri seluruh area bunker dan memeriksa setiap pintu kamar untuk mencari keberadaan para remaja. Tidak sampai di situ, pasukan Grounders dan Alpha Station telah berkumpul di luar jangkauan kabut asam. Cage tidak gentar karena bunker itu telah melindungi mereka selama 97 tahun dan jika pasukan itu bergerak, maka mereka akan menyebarkan kabut asam. Sementara itu, Clark mengkhawatirkan rencana setelah kabut asam berhasil dinonaktifkan oleh Bellamy. Gadis itu ragu bahwa pintu bunker bisa dijebol dengan bahan peledak yang mereka miliki. Lexa mencoba menenangkannya karena wanita itu yakin bahwa Clark terlahir sebagai seorang pemimpin dan semua rencananya akan berjalan dengan lancar. Tragedi nuklir beberapa hari silam menarik perhatian Octavia. Dia mengetahui bahwa Clark tahu akan serangan tersebut dan memilih untuk melarikan diri bersama Lexa. Clark tidak tahu harus mengatakan apa karena semua yang dilakukan untuk melindungi Bellamy agar keberadaannya tidak diketahui oleh Mount Weather. Namun bagaimanapun, Octavia kecewa atas tindakan tersebut dan Clark berharap gadis itu tidak membocorkan kepada yang lainnya.
Tak berselang lama, Lexa bersama dengan komandannya memberikan tugas kepada Octavia untuk berjaga di pos. Clark merasa ada yang aneh dari perintah tersebut. Lexa khawatir akan Octavia membocorkan kejahatan mereka kepada seluruh Grounders. Dan benar saja, Lexa memerintahkan komandannya untuk membunuh Octavia. Beruntung, Clark bertindak cepat menghentikan pembunuh tersebut. Tentu gadis itu marah besar karena tindakan bodoh yang kembali ditunjukkan oleh pemimpin Grounders itu. Lexa tidak bisa menyalahkan orang lain atas apa yang telah dia lakukan. Sebagai pemimpin, wanita itu harus memiliki tanggung jawab besar atas kehidupan rakyatnya maupun sekutunya. Clark mengancam jika Lexa bertindak sembrono, maka gadis itu tidak segan-segan untuk membocorkan pelarian mereka saat penyerangan rudal ke Tondisi. Sesuai dengan arahan Raven, akhirnya Bellamy tiba di ruang kontrol kabut asam. Pemuda itu mendapatkan sedikit masalah di mana kartu akses milik Lovejoy sudah tidak berfungsi. Ditambah lagi dia dipergoki oleh dua petugas yang telah mengetahui bahwa ada penyusup di antara mereka. Dengan cerdik, Bellamy berhasil menghindari dua petugas itu dan menghajar salah satunya serta mengambil kartu akses miliknya. Beberapa waktu kemudian, Bellamy kembali bertemu dengan Vincent. Sangat mengejutkan, ternyata ada seorang pasukan di sana yang juga tidak sejalan dengan kepemimpinan Cage. Pria itu bernama Lee. Berkatnya, para remaja berhasil disembunyikan ke tempat yang lebih aman. Karena jalan menuju ke sistem kabut asam telah dikunci, Vincent memberitahukan jalur rahasia, yaitu melewati zona retrofit. Setelah melewati ventilasi udara, akhirnya Bellamy tiba di lokasi sistem kabut asam. Pemuda itu kembali menghubungi Raven, meminta arahan untuk menonaktifkannya. Setelah mendapatkan sedikit masalah, akhirnya mereka berhasil menonaktifkan benda tersebut. Bellamy pun menembakkan suar yang langsung terlihat oleh Clark dan Lexa. Trompet perang pun berbunyi, menandakan mereka siap menghancurkan Mount Weather. Seluruh pasukan Grounders mulai bergerak mendekati bunker. Namun Bellamy menemukan hal yang mengejutkan, di mana kabut asam belum mati dan semua itu hanyalah jebakan yang telah dibuat oleh Cage. Kabut asam kembali aktif dan kini Cage akan melepaskan senjatanya untuk memukul mundur pasukan Grounders. Bellamy mendapatkan masalah di mana beberapa pasukan bunker mulai menangkapnya. Kali ini Bellamy mengorbankan diri dengan memasang bom pada tabung kabut asam, dan setelah hitungan mundur, bom tersebut meledak hingga menewaskan beberapa pasukan di sana. Akhirnya misi Bellamy berhasil dan pasukan Grounders tanpa ragu menyerbu pintu utama bunker. Setelah melewati badai pasir, Thelonious dan pengikutnya memutuskan untuk kembali bergerak. Namun kali ini mereka harus lebih berhati-hati karena ladang ranjau terbentang luas di depan mata. Thelonious melihat sebuah pantulan cahaya di balik bukit. Kini harapan mereka semakin dekat dan ranjau ini hanyalah sebuah ujian. Selangkah demi selangkah, Thelonious membuka jalan untuk yang lainnya. Karena tidak sabar, Richard pun berlari menjauhi tempat itu. Beruntung pria itu selamat dan kini jalan mereka pun terbuka lebar. Akhirnya mereka tiba di atas bukit. Sangat mengejutkan, pantulan cahaya yang mereka lihat sebelumnya ternyata berasal dari solar panel yang terbentang luas di padang pasir. Harapan mereka kembali hancur dan saat ini tidak tahu harus berbuat apa. Cerita part 5 ditutup dengan menampilkan sebuah drone mendekati Thelonious dan pengikutnya. Harapan kembali muncul dan mereka pun memutuskan mengikuti benda itu hingga tiba di sebuah danau dengan perahu kecil yang akan membawa mereka menuju ke City of Light. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Nantikan season 2 part 6 hanya di channel TGFlix ya. Keputusan Maya untuk menolong para remaja karena dulu ibunya adalah seorang revolusioner. Wanita itu berjuang demi sebuah kebenaran dan menolak segala tindakan buruk yang dilakukan oleh pemerintahan Dante yang mengeksploitasi para Grounders untuk diambil darahnya demi kelangsungan hidup penduduk bunker. Tidak dijelaskan apakah ibunya pergi atau mati, tapi semangat juang sang ibu menggerakkan hati Vincent untuk mendukung niat baik putrinya dalam memperjuangkan kebenaran.
Walaupun tindakan Clark yang dengan tega membiarkan rudal Monweather menghantam Tondisi, sebagai ibu Abby yakin bahwa putrinya memiliki hati yang baik. Ketika akan berpisah dengan ibunya, Abby menitipkan pesan kepada Clark, jangan pernah lupa bahwa kita adalah orang baik. Mungkin itu juga membuat kita semua belajar bahwa tidak selamanya orang jahat akan terus menjadi jahat. Masih ada kebaikan dalam hati yang akan mengubah seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Baik, mungkin segitu dulu videonya. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Bang Mo undur pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.